Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EMK Jaya 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 akan mempresentasikan hasil dari rombakan kami tentang aplikasi MyTelU. Pertama-tama, ini ada kelompok kami. Yang pertama ada Fawaz Al-Rashid, Muhammad Dafa Sirajuddin, Ahmad Fauzi Gendewa, Giban Arik Natakusuma, dan Marcel Vigiano. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari progres kami di week 3. Berikut adalah verifikasi masalahnya, yaitu mahasiswa yang menggunakan aplikasi MyTelU untuk kegiatan perkuliahan. Namun, aplikasi ini memiliki beberapa masalah seperti fitur jadwal mata kuliah yang tersembunyi di dalam fitur presensi, kurangnya kompatibilitas fitur MyTukTuk pada pengguna iOS, dan kurang responsifnya aplikasi. Goals yang ingin kami capai yaitu agar aplikasi MyTelU dapat diimprove dengan desain yang lebih fresh, mengikuti zaman, dan mengoptimalkan fitur-fitur yang sudah ada, dan menambahkan fitur yang belum ada. Motivasi kami dengan melakukan pembaharuan kepada MyTelU ini, kami berharap user akan merasa lebih puas dengan aplikasi MyTelU. Pengguna memiliki koneksi internet yang buruk sehingga tidak dapat terhubung dengan server aplikasi, keterbatasan spesifikasi device yang dimiliki pengguna sehingga tidak dapat menggunakan fitur yang ada secara optimal. Yang berikutnya, terjadi masalah pada server dikarenakan terlalu banyak pengguna yang sedang menggunakan aplikasi secara bersamaan. Berikutnya ada problem solution fit. Aplikasi yang kami bahas saat ini sudah cukup baik untuk melayani user. Namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti dari segi desain dan fitur yang harus ditingkatkan agar aplikasi ini bisa lebih efektif lagi. Dengan mengoptimalkan fitur yang sudah ada di aplikasi dan menambahkan fitur baru, kami dapat memastikan bahwa aplikasi ini dapat menjadi user friendly dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Berikut adalah analisis user. Kuesioner kami terdiri dari beberapa bagian yang mencakup pertanyaan tertentu, yaitu informasi pribadi, penggunaan aplikasi, antarmuka, serta fitur. Kesimpulannya, dari keempat bagian tersebut, kami akan menyimpulkan bahwa jawaban dari para responden mengenai apa yang menjadi masalah dari aplikasi MyTelU. Yang pertama adalah informasi pribadi responden. Responden memiliki rentan usia dari 19 hingga 21 tahun. Responden yang berjenis kelamin perempuan mendominasi kuesioner sebanyak 54,5% dan 45,5% berjenis kelamin laki-laki. Penggunaan aplikasi. Responden yang menjawab sering mendominasi kuesioner sebanyak 63,6%. Sebanyak 36,4% menjawab terkadang dan tidak ada yang menjawab jarang. Mayoritas responden setuju dengan analisis kami bahwa MyTelU mempermudah kegiatan perkuliahan dan hanya satu responden yang menjawab tidak. Responden tidak kesulitan dalam menggunakan MyTelU. Sebanyak 6 responden. 5 menjawab kesulitan. Alasan dari 5 responden menjawab kesulitan bermacam-macam. MyTukTuk tidak berjalan, scan QR untuk presensi suka error, dan suka loading dan terjadinya bug. Aplikasi down dan sulit melihat nilai. Berikutnya adalah antarmuka. Kesimpulan dari jawaban responden yaitu responden terbagi dalam pendapat mengenai UI MyTelU. Sebanyak 6 responden menjawab bagus, 3 responden menjawab lumayan, dan 2 responden biasa saja. Adapun yang memberikan pendapat terhadap desain antarmuka. Fitur. Kesimpulan dari fitur yaitu responden dalam opini mengenai fitur yang ada di MyTelU seluruhnya merespon bagus. Tetapi beberapa responden ada yang memberikan kritik dan saran. Kritik yang diberikan yaitu banyak yang kurang berguna dan tidak berfungsi. Saran yang diberikan yaitu MyTukTuk sebaiknya lebih akurat. Responden terbagi rata dalam fitur yang berguna di MyTelU. Mayoritas responden menjawab fitur yang berguna yaitu jadwal mata kuliah dan presensi. Minoritas responden menjawab nilai mahasiswa sebagai fitur yang berguna.
responden terbagi rata dalam fitur tidak begitu diperlukan. 4 responden menjawab My Tutuk sebagai fitur yang tidak diperlukan, 4 responden lainnya menjawab gift shop, dan sisanya menjawab tidak tahu atau tidak ada. Mayoritas responden tidak ingin mengubah atau menambah fitur pada aplikasi Martellio. Minoritas responden ingin menambahkan fitur yaitu reminder tugas KTM digital, pelindung mata. Adapun fitur yang ingin diubah yaitu menghilangkan fitur gift shop. Alasan minoritas adalah untuk mempermudah agar bisa tapping menggunakan aplikasi Martellio, dan karena tidak semua orang bisa tahan dengan warna belakang putih, yaitu dengan menambahkan fitur dark mode. Berikut adalah user persona dari responden. Yang pertama adalah Sabila Putri Andini, pekerjaan mahasiswa dan berusia 19 tahun. Komunikasi 9/10 dan leadership 8/10. Deskripsinya, Sabila atau disapa Bella adalah mahasiswi Telkom jurusan informatika. Bella terbilang sebagai mahasiswa yang memiliki skill komunikasi yang baik karena Bella aktif di dalam himpunan mahasiswa informatika atau disingkat HIMA IF sebagai staf muda divisi kaderisasi. Sebagai mahasiswi Telkom University, Bella juga menggunakan aplikasi MyTelU. Menurutnya, aplikasi MyTelU bermanfaat untuk kegiatan perkuliahan dan juga memiliki UI yang bagus walaupun masih terdapat kekurangan di aplikasi tersebut. Terkadang Bella juga masih merasa kesulitan menggunakan aplikasi MyTelU karena aplikasi masih kurang optimal dan responsif. Menurut Bella, fitur aplikasi MyTelU yang paling berguna adalah fitur presensi. Berikut personality, pain point, struggle, dan goals-nya. Berikutnya adalah Karisma Ayu, mahasiswa 19 tahun, video editing 3/10 dan graphic design 7/10. Ayu adalah mahasiswi Telkom University jurusan S1 Informatika. Ayu aktif di dalam himpunan mahasiswa informatika atau disingkat HIMA IF sebagai staf muda divisi kreatif. Sebagai mahasiswa Telkom University, Ayu juga menggunakan aplikasi MyTelU yang menurutnya aplikasi MyTelU mempermudah kegiatan perkuliahan dan juga memiliki UI yang sudah bagus walaupun masih terdapat kekurangan di aplikasi tersebut. Ayu masih merasa kesulitan dengan fitur untuk melihat nilai mata kuliah. Menurut Ayu, fitur gift shop tidak begitu diperlukan dalam aplikasi MyTelU, dan Ayu menyarankan untuk menambahkan fitur dark mode pada aplikasi MyTelU ini. Berikutnya personality, pain point dan goals dapat dilihat di sini. Berikutnya adalah week 4 akan dijelaskan oleh Gibran. Baik, terima kasih kepada Dewa telah menjelaskan dari week 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan week 3 dan week 5. Di week 4 dimulai dengan adanya requirement system. Daftar dari requirement system yang dibutuhkan oleh aplikasi MyTelU adalah user memilih salah satu menu yang ingin dituju seperti jadwal, apps, dan berita terbaru. Lalu sistem dapat menampilkan isi fitur dari yang user pilih di apps dan berita terbaru. Sistem juga dapat menampilkan menu jadwal ketika user mengakses jadwal di beranda. User memilih jadwal jika ingin melihat kalender, jadwal kuliah, dan tugas. User memilih timeline jika ingin membuat dan melihat postingan status. Sistem menyediakan field atau fitur untuk membuat postingan baru dan berinteraksi dengan postingan user lain. User memilih pemberitahuan jika akan melihat respon dari user lain terhadap postingan user di timeline. User memilih profil jika ingin melihat nama, NIM, dosen wali, jurusan, komunitas, dan mengakses FNQ. Lalu yang terakhir, sistem menyediakan field untuk melihat FNQ dari aplikasi MyTelU. Lanjut dari task analysis atau HTA. Pertama kali user akan membuka aplikasi lalu melakukan login. Setelah login, maka akan muncul halaman beranda, di mana halaman beranda tersebut terdapat preview jadwal, apps, dan berita terbaru. Lalu di bawah halaman beranda terdapat field yang terdapat jadwal, timeline, dan halaman pemberitahuan serta profile. Di dalam jadwal terdapat jadwal kuliah, deadline tugas, dan kalender.
Di timeline terdapat postingan baru, lalu like, komen, dan share postingan. Di dalam pemberitahuan terdapat pemberitahuan tugas, like, dan komen. Lalu di profile terdapat detail profile, mengakses menu FNQ, mengakses komunitas, mengakses riwayat program, dan keluar akun. Lanjut, terdapat metal model yang terdiri dari 3, yaitu masuk ke aplikasi, menggunakan aplikasi, dan keluar dari aplikasi. Di dalam masuk ke aplikasi, user akan masuk ke aplikasi dengan mengklik ikon aplikasi yang berada di device user. Lalu user login menggunakan akun Seso, memasukkan username dan password. Lalu di dalam menggunakan aplikasi, user bisa memilih fitur yang ingin digunakan dengan mengklik ikon yang fitur yang ingin digunakan. Lalu user menunggu proses untuk menjalankan fitur. Lalu di saat menggunakan fitur, user mengikuti arahan dari aplikasi. Setelah itu, di dalam keluar dari aplikasi, ketika user ingin keluar dari fitur dan ingin kembali ke beranda, user bisa memilih klik icon kembali atau memilih icon rumah di bagian bawah aplikasi. Dan jika ingin keluar dari aplikasi, MyTellU, user seperti biasa bisa keluar dari aplikasi sesuai jenis dengan device yang user pakai. Lanjut ke week 5, yaitu terdapat skema navigasi. Skema navigasi sedikit mirip atau bisa dibilang lanjutan dari HTA. Di sini ditambahkan di bagian apps. Di bagian apps sendiri terdapat fitur-fitur seperti gift shop, My Tuk-Tuk, FNQ, Nilai Mahasiswa, Scan QR, dan SMB Telkom University. Gift shop berisikan merchandise dari Telkom jika mahasiswa ingin membeli merchandise dari Telkom. Lalu di My Tuk-Tuk kita bisa melacak lokasi My Tuk-Tuk agar kita bisa tahu jika akan ada tuk-tuk yang segera datang. Lalu di FNQ itu terdapat pertanyaan seputar dari aplikasi MyTellU. Di nilai mahasiswa terdapat IPK, TKA, SKS, dan IPS. Di dalam scan QR, user bisa melakukan presensi dan juga melakukan scan QR yang berhubungan dengan Telkom University. Di menu SMB Telkom University, user dapat melihat info penerimaan mahasiswa terbaru, dan di berita terbaru itu terdapat berita mengenai lomba, sosialisasi penghargaan, dan lain-lain. Selanjutnya masih sama seperti HT. Lalu di tipe window, kita dapat melihat tipe window yang kami gunakan atau membuat yang UI kami gunakan, di mana ketika user pertama kali membuka aplikasi, maka akan muncul logo MyTellU, lalu menu login. Setelah login terdapat beranda, dan kita bisa memilih jadwal, menu jadwal, timeline, pemberitahuan, dan profile. Baik, mungkin itu dari saya week 4 dan 5 yang akan dilanjutkan oleh Saudara Marcel di week 6. Baik, terima kasih Saudara Gibran. Sekarang saya akan menjelaskan dari week 6. Yaitu ada perangkat interaksi yang merupakan suatu mekanisme input atau output device yang digunakan user untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan kepada device tersebut. Di sini kita ada 2 input. Yang input pertama ada touchscreen dan yang kedua ada kamera. Lalu outputnya ada speaker smartphone dan layar smartphone. Oke, kita lanjut ke screen based control. Screen based control ada 3 macam, ada operable button, lalu ada test entry atau read only control, dan yang terakhir ada selection control. Di operable button terdapat macam-macam button. Yang pertama itu ada button masuk yang digunakan untuk memasuki suatu sistem atau platform yang memerlukan autentikasi. Lalu button yang kedua itu untuk mengingat info login. Lalu yang ketiga untuk mengembalikan password melalui email yang sudah terdaftar. Button 4
itu adalah tab bar untuk menampilkan jadwal kuliah. Button 5 untuk menampilkan tugas sesuai deadline. Button 6 untuk menampilkan tanggal deadline di hari lainnya. Lalu button 7 terdapat berbagai macam fitur dari MyTelU seperti gift shop, FAQ, terus ada nilai mahasiswa dan scan QR. Lalu button 8 ada button untuk membuka laman berita secara detail. Lalu 9 ada tombol navigasi untuk mengganti menu dan lain-lain. Lalu 10 ada button post untuk membuat postingan baru. Button 11 untuk tombol konten. Lalu 12 itu untuk keluar kembali ke menu login. Lalu di test entry atau read only control terdapat 6 button. Yang pertama untuk pemberitahuan seperti like atau komen pada postingan deadline tugas atau jadwal kuliah. Lalu yang kedua itu untuk menampilkan nama dari user. Lalu 3 itu untuk menampilkan detail dari jadwal kuliah. Lalu 4 itu untuk menampilkan jadwal kuliah secara keseluruhan. Lalu 5 untuk menampilkan tanggal di hari itu. Dan yang terakhir untuk menampilkan informasi mengenai data user seperti nama, NIM, kode dosen wali, dan program studi. Dan yang terakhir ada selection control, ada 4 button. Button pertama button jadwal untuk menampilkan jadwal secara detail. Lalu button 2 itu aplikasi, menampilkan aplikasi yang tersedia. Lalu ketiga berita terbaru. Dan yang terakhir itu button toggle hide or show password yang ada pada halaman login. Lalu selanjutnya week 7 yang akan disampaikan oleh Saudara Judin. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak Marcel. Di minggu 7 kita membahas tentang error message. Error message pada UI adalah pesan yang ditampilkan oleh sistem ketika terjadi kesalahan atau masalah dalam pengoperasian suatu aplikasi atau website. Pesan ini bertujuan untuk memberitahukan pengguna bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik dan memberikan informasi tentang jenis masalah yang terjadi. Seperti gambar di samping yang merupakan user lupa dengan passwordnya. Kemudian confirmation message. Confirmation message merupakan pesan yang dikirim untuk mengkonfirmasi bahwa sebuah tindakan atau transaksi telah berhasil dilakukan. Seperti gambar di samping, user telah berhasil mengganti passwordnya. Lalu terdapat informasi message. Informasi message adalah pesan atau informasi yang ditampilkan pada layar untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai status atau kondisi dari aplikasi suatu sistem. Contoh di samping, ketika user sedang melakukan scan QR pada presensi. Kemudian ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah proses memberikan informasi tentang hasil dari suatu tindakan user. Lalu guidance adalah proses memberikan arahan atau petunjuk tentang cara melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk membantu user dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu assistance, yaitu memberikan dukungan atau bantuan dalam menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu user dalam mengatasi kesulitan dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok IMK Jaya Jaya Jaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.